Sunan Kalijogo. Selepas berguru kepada Sunan Bonang, nama Kalijogo disematkan pada Raden Syahid, yang kemudian menjadi salah satu bagian dari Wali Songo di Tanah Jawa dengan tugas dakwah ajaran-ajaran agama. Serupa dengan mentornya Sunan Bonang, dalam dakwah Sunan Kalijogo cenderung sufistik berbasis salaf. Selain itu, dalam dakwah beliau juga tetap memilih kesenian dan mempertahankan kebudayaan sebagai sarananya, sehingga Sunan Kalijogo bisa lebih gampang mengadakan pendekatan. Toleran pada budaya lokal menjadi kunci dalam dakwahnya. Salah satunya adalah ajaran dengan memanfaatkan seni ukir. Seni wayang, karawitan, dan pedalangan, dan tidak lupa itu seni suara yang kita kenal dengan seni suara suluk. Beberapa lagu suluk yang populer berjudul Ilir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul, dan menjadi bukti dengan kepopuleran penyebaran agama dari Sunan Kalijogo terhadap masyarakat. Layang Kalimosoto dan Petruk Dadi Ratu adalah ide kreasinya, sedangkan mengenai ilmu tata ruang, pusat kota berwujud keraton, alun-alun dengan dua beringin, serta masjid, itu adalah konsep hasil pemikiran dari Sunan Kalijogo. Dan juga berikut adalah wejangan Sunan Kalijogo terhadap Ki Ageng Selo. Siapakah Ki Ageng Selo? Kiai Ageng Selo disebut juga sebagai Ki Ageng Ngabdurrahman, yaitu seorang tokoh spiritual sekaligus leluhur raja-raja Kesultanan Mataram Islam. Beliau juga adalah guru Sultan Adiwijaya yang merupakan pendiri Kesultanan Pajang, dan yang juga kakek dari Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram Islam Yogyakarta. Ki Ageng Selo yang bernama asli Bagus Sogom dan juga keturunan terakhir langsung Brawijaya Raja Majapahit ini banyak diceritakan dalam babat Tanah Jawa sebagai kisah-kisah legenda. Alkisah, Brawijaya memiliki keturunan Bondan Kejawan yang mengaku sebagai anak, dan selanjutnya Bondan Kejawen ini berputra Ki Getas Pandawa. Ki Getas Pandawa inilah yang memiliki keturunan berjuluk Ki Ageng Selo, di mana Ki Ageng Selo sendiri kemudian juga memiliki beberapa orang putri dan seorang putra bernama Ki Ageng Genis, atau acap dipanggil Ki Ageng Enis. Dari Ki Ageng Genis inilah terlahir Ki Ageng Pamanahan yang kemudian menjadi penguasa pertama Mataram. Sebagai seorang yang pernah dekat dengan Sunan Kalijogo, meskipun pekerjaannya hanya sebagai seorang petani, Ki Ageng Selo juga dapat memperoleh wejangan, nasihat atau pesan dari Sunan Kalijogo yang acap kali dengan pekerjaannya. Segala perilaku hidup dianalogikan dan kemudian dikupas makna filosofinya, termasuk juga alat untuk bertani berwujud cangkul atau pacul. Pacul terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pelat besi yang dinamakan sebagai pacul itu sendiri, dan yang kedua adalah bawak yang merupakan bagian melingkar pada pacul dan memasukkan doran, sedangkan yang ketiga adalah doran, yaitu gagang dari cangkul atau pegangan dari pacul. Pacul dari kata ngipatne barang kang muncul lan mendugul. Kita bisa mengambil makna
tentang mencampakkan bagian yang tidak rata, bahwa sifat memperbaiki ada pada kondisi ini. Sadar sebagai manusia yang tidak luput dari dosa, dan dosa itulah yang dimaksud dengan barang kan muncul atau sesuatu yang tidak rata. Kita harus selalu baik, yaitu dengan cara mencampakkan hal-hal yang mendugul berwujud dosa itu tadi. Dari bagian pacul yang kedua adalah bawa. Bawa berarti obah atau gerakan tubuh. Ini memiliki makna filosofi bahwa sudah semestinya sebagai orang hidup harus tetap bergerak memperoleh kesehatan ragawi. Lain dari itu adalah salah satu keniscayaan badan ini tetap bergerak untuk bekerja agar segala kegiatan duniawi ini mampu tercukupi. Sedangkan bagian yang ketiga yaitu doran, dungo marang pangeran, yaitu berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mengondisikan kita sebagai umat sudah sepantasnya meminta pertolongan kepada Tuhan, yaitu berdoa. Itulah salah satu wejangan Sunan Kalijogo terhadap Ki Ageng Selo. Berawal dari alat petani ini yang bernama pacul, ternyata tetap ada yang bisa kita kuak, yaitu drop lapisan yang ada di dalam lebih diperlukan dibanding sebatas pada lapisan luar saja. Semoga bermanfaat. Salam budaya Nusantara. Tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wa'afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.